وغني من قبل حتى اشتغل في الحكومه، فما لي اي مصلحه اني Haleluya, haleluya, shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Saudaraku para pencinta channel Anjelah Baget, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Anjelah Baget, agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya selalu bawa dalam doa supaya semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna dan Tuhan menyertai, serta Tuhan memberkati secara luar biasa. Nah, kali ini Bapak Ibu para pencinta channel Anjelah Baget, kita akan melihat di sebuah artikel di mana Arab Saudi memperlonggarkan mengenai miras, minuman keras. Kita ketahui pusat Islam itu terletak di Arab Saudi. Ya, kiblat saudara-saudara kita umat Islam itu selalu berpihak kepada Arab, melihat Arab Saudi, karena Islam berasal dari sana, dan tentunya hukum Islam yang paling kuat itu ada di Arab Saudi. Kalau puluhan tahun yang lalu kita melihat di Arab Saudi itu Bapak Ibu, hukumnya sangat ketat. Tidak boleh ada perempuan yang tidak memakai jilbab. Bahkan mereka harus memakai penutup wajah alias pakai cadar. Puluhan tahun yang lalu juga mereka tidak diizinkan perempuan yang mengemudi. Dan belasan tahun yang lalu juga tidak diizinkan perempuan potong rambut. Belasan tahun yang lalu juga tidak diizinkan berkumpulnya perempuan dan laki-laki di pantai. Belasan tahun lalu juga saudaraku para pencinta channel Anjelah Baget, Arab Saudi tidak akan mengizinkan perempuan dan laki-laki menonton bioskop. Tetapi hari ini apa yang kita lihat di Arab Saudi? Apa yang tidak diperbolehkan belasan tahun dan puluhan tahun yang lalu, sekarang mereka mulai mengizinkan. Kita bersyukur dengan adanya internet kita bisa tahu akses seluruh dunia. Dalam hal ini juga Arab Saudi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Arab Saudi pelan-pelan mereka mulai merombak. Bahkan kita juga pernah melihat di media sosial dan mendengar di media sosial, menonton di YouTube, ada beberapa ayat yang sudah mereka rombak alias direvisi Bapak Ibu. Mereka mulai sadar bahwa agama ini membuat mereka tidak bisa maju, tidak bisa berkembang, dan tidak bisa bangkit. Bahkan dengan ikatan agama yang terlalu mengekang mereka, mereka seperti kata di bawah tempurung. Itu Arab Saudi. Ya, itu Arab Saudi. Nah, makanya kita melihat di masa internet ini dan masa Covid, mereka mulai bangkit. Apakah karena cuan mereka sudah menipis? Pemasukan mereka sudah mulai menipis, sehingga mereka putar otak melihat bagaimana untuk mendatangkan cuan ke negara Arab. Akhirnya kebijakan yang pernah mereka buat mulai dilonggarkan. Yang dulunya tidak boleh ke bioskop, bahkan sekarang diizinkan. Bahkan disuruh, ya, ada kesan disuruh karena disediakan tempat. Nah, diizinkan pakai bikini, di mana dulu kita melihat di media sosial, membaca di berita-berita mereka harus pakai cadar, sekarang sudah bebas. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan menyoroti mengenai pelonggaran tentang minuman keras. Ya, kita ketahui minuman keras itu sangat tidak bagus bagi kesehatan tubuh jasmani kita. Apabila kita mengkonsumsi terlalu berlebihan, maka mendatangkan penyakit. Yang jelas sangat dilarang mengkonsumsi minuman keras. Bahkan di dalam agama Islam itu sendiri mengharamkan minuman keras, miras. Begitu juga di dalam kekristenan, tidak diperbolehkan minum minuman keras. Jadi Bapak Ibu para pencinta channel Anjelah Baget,
saat ini di Arab Saudi, apa yang sudah diharamkan, khususnya mengenai miras, minuman keras, mulai dilonggarkan. Bahkan ada istilah Bapak Ibu, mereka mau memperdagangkan hal itu. Tertulis di dalam sebuah artikel Tempo.com Jakarta, Arab Saudi berencana melonggarkan larangan terhadap alkohol dengan menawarkan minuman keras di sebuah resort baru di Pulau Sindalan. Resort ini dijadwalkan akan mulai beroperasi tahun depan. Bayangkan saudara, ya, kalau dulunya dilarang dan diharam-haramkan, kemungkinan ketika cuan itu menipis, nah mereka melihat bagaimana minuman keras ini dapat income yang luar biasa, sehingga dilonggarkan aturannya, bahkan mereka menjual, saudaraku, ya, menjual minuman keras yang selama ini mereka haramkan. Ini khususnya Arab Saudi. Saya tidak bicara tentang orang Indonesia, tidak, tapi Arab Saudi. Lansir dari Time of Israel, Rabu 21 September 2022, Arab Saudi berencana mengizinkan resort itu untuk menyajikan wine, cocktail, serta sampahnya. Jika berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi pertama kalinya alkohol diizinkan dijual di negara yang menerapkan syariat Islam tersebut. Ya, syariat Islam itu paling ketat di Arab Saudi. Saat ini gara-gara cuan, ya, gara-gara cuan Bapak Ibu, mereka mulai melonggarkan dan mengizinkan serta ingin menjual barang yang sudah mereka haramkan. Artinya apa Bang Pendi? Mereka mulai menjilat ludah mereka sendiri, khususnya Arab Saudi. Sebelumnya Arab Saudi melarang kepemilikan atau penjualan alkohol. Hukumannya dari penjara, denda, atau bahkan cambuk. Luar biasa, ya. Siapa yang menjual alkohol dan minuman keras sebelumnya itu kena denda, ya, masuk penjara, bahkan Bapak Ibu dicambuk di depan umum. Sekarang sebagaimana yang baru saja saya katakan, lagi-lagi mereka menjilat ludah sendiri. Resort yang berlokasi di Pulau Sindalan itu merupakan bagian dari Mega City Laut Merah Neom. Resort ini merupakan bagian dari upaya putra mahkota Muhammad bin Salman untuk mendiversifikasi ekonomi negara yang bergantung pada minyak. Bukan saja ekonomi mereka bergantung pada minyak, tetapi ekonomi mereka sangat juga bergantung, ya. Dan pemasukan paling besar mereka seperti yang sudah saya sampaikan di video 4 jam yang lalu, mereka dapat income yang sangat besar sekali lewat dana naik haji Bapak Ibu. Nah, menurut dokumen perencanaan yang dirilis Januari 2022 lalu, Arab Saudi berencana pula mengizinkan toko-toko retail menjual wine secara terbuka dan mencolok di kota. Di resort tersebut juga akan ada marina dan lapangan golf. Luar biasa. Selama peraturan ini dilonggarkan Bapak Ibu, ya, kebijakan demi kebijakan dirombak di Arab Saudi, saya belum pernah mendengar komentar dari negara-negara lain. Bahkan kita belum pernah mendengar ada orang yang ingin melakukan demo ke Arab Saudi. Saudara tahu bagaimana beberapa tahun yang lalu kita melihat pihak pemerintahan Arab Saudi datang ke Indonesia? Daerah mana yang membuat mereka tertarik untuk berpiknik? Bali, saudaraku. Coba bayangkan, pikirkan, kenapa mereka pilih Bali? Kenapa tidak daerah-daerah yang mayoritas yang mereka pilih? Seperti daerah Puncak, ya. Di sana banyak toko-toko Arab, ya. Tapi ketika datang ke Indonesia, perwakilan dari Arab Saudi, mereka pilih piknik ke Bali, saudaraku. Bayangkan, kenapa mereka pilih ke Bali? Bukankah di sana mayoritasnya beragama Hindu? Silahkan berpikir dengan akal yang sehat. Saya lanjutkan membaca. Terdapat sejumlah dokumentasi yang menunjukkan seorang bartender menuangkan koktail di botol vodka, whisky, dan wine. Para tamu terlihat menikmati botol sampahnya dingin
Gambar lain menunjukkan wanita berbikini dan pria bertelanjang dada, pemandangan yang tidak biasa di negara konservatif yang menganut syariat Islam. Ya, yang menganut syariat Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di Arab Saudi tidak boleh jual alkohol maupun miras, minuman keras. Bila kedapatan orang yang menjual minuman keras, maka hukumannya dicambuk, denda, dan dimasukkan ke dalam penjara. Sekarang hukum itu mereka rombak dan mereka lagi menjilat ludah mereka sendiri saat ini Bapak Ibu. Nah, dokumen tersebut menyatakan bahwa Sindalan akan menarik beberapa orang paling kaya dan berpengaruh di dunia. Menurut beberapa sumber yang mengetahui proyek ini, meskipun kata alkohol tidak disebutkan dalam dokumen perencanaan, Sindalan akan menawarkan minuman beralkohol. Pangeran Muhammad bin Salman atau Pangeran MBS membawa reformasi ekonomi dan budaya yang sebagian bertujuan menarik turis asing dan pembisnis untuk tinggal di negara itu. NEOM merupakan bagian dari strategi pariwisata. Luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana video yang saya unggah kemarin, ada seorang penceramah yang melarang orang untuk berteman dengan non-muslim. Arab Saudi, mereka mau bekerja sama dengan non-muslim Arab Saudi supaya negara mereka maju. Bye-bye. NEOM merupakan bagian dari visi Saudi 2030. Sebagian negara tujuan global teratas dan menciptakan sektor industri baru sebagai alternatif minyak. Namun belum bisa dipastikan resort NEOM akan dibuka dengan menu minuman beralkohol. Sebagai rumah bagi situs paling suci umat Islam di Mekah dan Madinah, terbitnya izin alkohol di Arab Saudi akan menghadapi risiko serangan balasan dari negara-negara muslim lainnya. Belum ada klarifikasi dari pejabat pemerintah Arab Saudi. Namun selama beberapa bulan terakhir, pejabat Saudi telah memberikan pesan yang beragam tentang penjualan alkohol. Tidak ada orang yang berani macam-macam dengan Arab Saudi, ya. Tidak ada. Dalam sebuah wawancara pada Mei lalu, Kepala Pariwisata NEOM Andre mengatakan kepada Surat Kabar Nasional Abu Dhabi bahwa dalam mencoba menarik orang untuk tinggal dan bekerja di proyek tersebut, alkohol jelas tidak boleh diabaikan. Namun pemerintah Saudi kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan NEOM akan berada di bawah hukum berdaulat yang sama dengan negara lain, tetapi memiliki aturan ekonomi khusus. Pada panel diskusi selama Forum Ekonomi Dunia pada bulan Mei lalu, Putri Arab Saudi Haifa binti Muhammad Al Saud ditanya tentang penjualan alkohol. Jawaban singkatnya adalah, kita akan melanjutkan undang-undang kita saat ini. Wow, luar biasa mereka Bapak Ibu ya. Pangeran MBS telah melonggarkan beberapa undang-undang moralitas dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mengizinkan perempuan mengemudi, membuka kembali bioskop, dan mengizinkan perempuan dan laki-laki bersama secara bebas. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, apa yang pernah mereka buat, aturan yang pernah mereka buat, itu saat ini lagi mereka, ya istilah peribahasanya, mereka lagi menjilat ludahnya sendiri Bapak Ibu. Ini semua gara-gara cuan, ya, gara-gara cuan dan cuan. Saudaraku para pencinta channel Injil Habagen. Nah, di akhir video saya mengutip sebuah firman Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat yang membuat saya bertobat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayo kita terus menyampaikan kebenaran, terus melakukan penginjilan. Nah, saudaraku para pencinta channel Habagen, bagikan video ini agar banyak orang tercerahkan, banyak orang terbuka. Kalau hari ini kita melihat di sekitar kita banyak orang seperti berada di bawah tempurung, dengan video ini mereka bisa terbuka dan melek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtad.